Banget Kak Santa buat sambutannya, buat openingnya. Dan tadi Japanya juga udah bantu ini WL. Ya, teman-teman, kita start fresh banget ya di tahun 2025 ini. Dan pas banget kita pilih tanggal di tanggal 7 Januari, which is yang nggak terlalu jauh. Harinya baru seminggu lah ya dari tahun baruan gitu. Kayaknya kalau dilihat dari 2024 kemarin tuh tahun lalu kita tuh mulainya di minggu kedua gitu. Jadi kayaknya vibes tahun barunya agak kurang gitu ya. Cuman ya puji Tuhan sekarang ini ya kita mulai di tanggal 7 dan memang lagi start fresh banget ya 2025. Nah, teman-teman mungkin sebelum aku mulai ya, ini kita biar sama-sama inget ya satu dengan yang lainnya karena kan kita udah cukup berapa minggu ya nggak ketemu ya dan biar kita sama-sama inget lagi gitu teman-teman ini kita sama-sama dari mana aja. Boleh yuk teman-teman kalau boleh aku request ganti nama. Jadi formatnya itu di rename nama, strip, daerah, sama mungkin teman-teman bisa coba kasih satu kata yang mungkin bisa ngedeskripsiin teman-teman gitu ya. Coba ya, aku challenge ya. Kita coba take time untuk kita rename nama, kemudian daerahnya di mana, bisa disingkat TNG, Tangerang, Jakarta gitu ya. Atau juga sama satu kata yang kira-kira ngedeskripsiin teman-teman gitu ya. Apa aja ya, mau sereceh apapun, sebagus apapun, satu kata aja. Ini challenge ya, kita sedikit ice breaking dikit ya. Oke, oke, udah semua ya. Nah ini salah satu contohnya ya, aku bikin nih, Ray, Tangerang atau Jakarta, konten, karena aku adalah konten kreator. Nah itu mungkin ya satu kata gitu. Jadi akhirnya membuat kita saling penasaran satu dengan yang lainnya ya, dari teman-teman yang kita belum kenal, oh kok mobil, kok apa gitu ya. Jadi itu sedikit lah usaha untuk kita bisa saling mengenal gitu. Karena kita nggak mungkin kan punya waktu yang panjang ya untuk duduk berdua gitu dan sebagainya. Apalagi kita dari banyak daerah semuanya ya. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi khotbah pada malam hari ini, topical session. Kita kasih stiker-stiker dulu dong, yuk, biar kita ramein dulu. Karena di sini tidak seperti onsite ya. Onsite itu rame ya kalau kasih ini aku cuman bisa ngerasain vibes rame dari stiker-stiker yang ada gitu. Oke, kita akan mulai. So, hari ini aku nggak bawa PPT, nggak bawa sih, bukan nggak bawa sih, nggak bikin PPT karena sengaja aku hari ini akan langsung berhadapan dengan teman-teman ngobrol. Jadi kayak kesana kayak ngobrol gitu. Nah, hari ini topik kita adalah relevan. Nah, relevan. Mungkin teman-teman yang udah sempat ikut real di tahun 2024 sempat ngalamin topik ini juga gitu ya. Dan ada hal-hal yang sempat ditekenin di 2024 tentang relevan ini. Cuman aku akan coba nanti akan tekenin lagi. Dan kita akan melanjutkan topik yang dari tahun lalu di 2024 yaitu relevan dan kita lanjutin di tahun ini gitu ya. So, topik relevan ini sebenarnya suatu topik yang menarik karena sebenarnya membuat kita berpikir karena banyak orang di luar sana yang merasa kalau uh, Yesus itu udah nggak relevan gitu. Kayak misalnya orang-orang skeptis, orang-orang yang uh, ya memang nggak mau ikut Yesus, mereka terus menyatakan gitu, terus argue gitu, Yesus tuh nggak relevan sama kita gitu, nggak relevan di zaman sekarang ini, ngapain sih ngomongin Yesus terus gitu, mendingan fokus ke self growth, fokus ke hal-hal yang kita bisa temuin di dalam ranah umum lah, nggak usah lah bawa-bawa Yesus gitu. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang di luar sana, terutama di mega church, big churches gitu, yang famous, mereka merasa gereja itu relevan loh gitu. Tapi somehow relevan yang mereka coba sampaikan, mereka coba deliver ke jemaat, itu relevan yang justru malah kok ini relevan yang sama kayak yang gue temuin di dunia umum ya, di dunia sekuler ya gitu ya. Kayak penuh dengan entertainment, penuh dengan dan sebagainya. Jadi kayak Yesus yang gue temuin kok seperti sama ya dengan orang-orang yang gue temuin di luar gereja gitu. Nah itulah. Jadi itulah dilema yang mungkin kita bisa sama-sama coba berkutik ya di tengah-tengah topik relevan ini. Sebenarnya hari ini kita tuh pengen tahu
relevan itu seperti apa sih? Dan Yesus yang relevan itu maksudnya gimana gitu, ya kan? Nah itu yang akan kita coba cari tahu pada malam hari ini. Itu sedikit introduction. Dan sebelum kita memulai untuk baca Alkitab, aku akan mengundang kita semua untuk menentukan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ada satu bagian perikop yang kami ingin baca dan kami ingin kulik bareng-bareng, Tuhan. Kau tolong berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang kau sampaikan lewat firman-Mu, sehingga kami benar-benar bisa menghidupi dengan hikmat-Mu lewat firman ini, Tuhan. Menghidupi apa yang kau ajarkan, supaya betul-betul hidup kami dapat berbuah. Di tengah ketidaksempurnaan kami tetap mau ikut Engkau. Kami mau melayani Engkau. Kami mau kembali disegarkan oleh firman-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, jadi malam hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di Markus 2 ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita buka sama-sama. Markus 2 ayat 15 sampai dengan 17. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang nggak berhalangan untuk open kamera, aku ingin mengundang teman-teman untuk open cam, karena jujur saja dengan keberadaan teman-teman open cam itu secara vibes juga mendukung aku sebagai pembicara, dan kedua juga marilah kita challenge diri kita. Kalau mungkin kita masih malu-malu, kita masih kayak aduh gue takut nih orang ngeliatin gue mulu gitu, nggak ada, teman-teman percayalah, tidak ada yang akan melihat teman-teman nonstop gitu ya. Tidak ada yang akan melihat depan langsung kayak di view video teman-teman sendiri, nggak mungkin gitu ya. Kita sama-sama belajar challenge diri kita untuk memberanikan diri buka kamera kita ya, karena nama kita aja real kan ya, ayolah kita be real gitu depan kamera juga. So ya, kita akan sama-sama Markus 2 ayat 15 sampai dengan 17. Aku akan baca buat kita semua. Teman-teman boleh sambil baca di rumah, di tempat di mana teman-teman berada. Aku akan baca. Markus 2 ayat 15. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Oke, kita akan sama-sama fokus di ayat 15. Ayat 15 ini aku pengen coba tarik adalah, di sini ada suatu peristiwa yang menarik, karena kita sama-sama tahu Yesus itu agung, Yesus itu mulia gitu ya. Dia Allah gitu. Tapi di sini kita lihat fenomena yang menarik kalau Yesus duduk makan sama pemungut cukai dan dikatakan orang berdosa gitu ya, which is orang berdosa lainnya selain daripada pemungut cukai ini, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita bisa coba fokus, aku pengen mengajak teman-teman, mengundang teman-teman untuk kita fokus kepada sebenarnya siapa sih pemungut cukai ini gitu. Kita sering kali mungkin baca Alkitab, wah pemungut cukai, Matius pemungut cukai, terus siapa dan sebagainya. Oh yang Zakheus yang manjat dari pohon, manjat dari pohon, manjat ke pohon gitu ya. Kok dari pohon itu dari tanah ya harusnya. Manjat ke pohon. Itu juga pemungut cukai gitu. Nah, tapi pertanyaannya sebenarnya kita paham nggak sih what it means to be pemungut cukai? Contoh seperti kayak gini ya. Contoh gini pesannya. Gue tahu konten kreator, tapi sebenarnya gue paham nggak sih profesi sebagai konten kreator tuh kayak gimana? Contoh ya, aku coba sharing nih. Sebagai konten kreator, orang sering kali mikir, wah konten kreator itu ya udah cuman bikin konten, rekam seenaknya atau yang asik-asik aja, yang penting keren, jadi konten gitu. Nah itu yang dipikiran. Jadi aku cerita sedikit ya. Aku kan adalah konten kreator yang juga jual jasaku ke klien-klienku. Salah satunya ada salah satu klien kita, bisa restoran lah, bisa company dan sebagainya gitu-gitu. Nah, ada suatu kejadian di mana klienku ini sempat argue dengan konten yang aku dan timku buat. Mereka argue, Ray, kok kontennya begini aja ya gitu. Nah, karena itu kebetulan kita buat konten yang cepat, durasi cepat, dan memang kita sebenarnya udah dibalik keperkataan dia ngomongin tentang konten kita, bahwa kontennya itu biasa aja, kok begini aja. Sebenarnya dalam sudut pandang konten kreator, itu konten kita sudah strategiin, kita udah planningin, sengaja dibuat cepat videonya, sengaja dibuat spontan, karena memang kita punya suatu strategi tertentu untuk membuat si sosmed daripada klien kita ini naik gitu, lewat konten-konten yang seperti itu gitu. Nah, jadi what's my point? Maksudku gimana?
Jadi ketika kita bisa aja mengerti suatu profesi, tapi kita nggak begitu mendalami sebenarnya sekompleks apa sih profesi itu. Dan sebenarnya di balik profesi itu apa sih hard work-nya, apa sih dilemanya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi seperti tadi ya, orang seringkali cuma menganggap remeh content creator. Makanya ya ini curhat sedikit ya, content creator gajinya banyak yang kecil guys. Sini mungkin ada teman-teman kita di reveal yang kita udah sempat berdiskusi ya, aku nggak sebut merek. Cuman ya offeringnya sangat kecil ya dari brand-brand di luar sana ya tentang buat content creator gitu. Tapi ya gitu. Karena kenapa? Karena mereka nggak begitu ngelihat content creator sebegitu besar value-nya gitu untuk company mereka. Seringkali seperti itu gitu. Nah inilah kita akan sama-sama melihat supaya kita tidak menganggap enyeh profesi pemungut cukai ini gitu. Jadi sebenarnya kita coba melihat sebenarnya seberapa dalam sih dilema daripada seorang yang ingin menjadi pemungut cukai. Sampai sini dapat ya poinnya ya. Aku coba jelasin ya. Mungkin bisa kasih stiker untuk coba untuk konfirmasi biar aku bisa tahu teman-teman udah pada ngerti. Oke, thank you. Right. So kita akan sama-sama menyelami daripada profesi pemungut cukai ini. Oke. Jadi, pemungut cukai yang dikategorikan di sini teman-teman, itu sebenarnya bisa ada, jadi pemungut cukai, orang-orang yang duduk makan sama Yesus pada saat itu bisa dalam dua golongan. Oke. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa catat, namanya gabai ya. Gabai. Nah, gabai ini adalah pada konteksnya pada masa Yesus pada saat itu, mereka adalah pemungut pajak umum. Oke. Pemungut pajak umum, pajak properti, pajak penghasilan ya, sama pajak pemungutan suara pada saat itu. Oke. Jadi pajak umum, pajak properti, pajak penghasilan, pajak pemungutan suara masih hal-hal yang mungkin umum lah, yang kayak memang ini kebutuhan ya menjadi suatu dedikasi bagi pemerintahan pada saat itu. Dan yang kedua, ada yang namanya, ini yang kita akan sama-sama fokus menitik beratkan di profesi ini, yaitu MOKHES. Aku akan kasih tunjuk MOKES. Kalau teman-teman kelihatan di sini, MOKES, ya, MOKES. Nah, siapa MOKES ini? Kita akan sama-sama melihat lebih jelas siapa MOKES ini. Dan yang sebenarnya sangat amat dominan ditonjolkan dalam teks ini di Markus, orang-orang yang duduk bersama dengan Yesus ini adalah para mokes. Oke. Nah, mokes ini adalah pemungut bea, dan beanya ini, pajaknya itu bisa kena ke segala hal pada saat itu. Jadi yang pertama itu bisa kayak bea kecil di mana ketika mereka lagi bersilangan jalan gitu ya. Jadi kayak menyeberang ke daerah mana gitu, terus pajak impor dan ekspor gitu, barang yang dibeli dan dijual ya kayak bea cukai gitu, itu urusannya si Mokes. Oke. Nah, terus Mokes ini itu juga menetapkan kayak kalau kita naik jalan tol kita kan bayar ya. Nah pada saat itu mereka yang pasti nggak ada jalan tol gitu, cuman mereka ada biaya tol. Jadi tol ini biayanya maksudnya lebih ke arah lu mau masuk ke daerah situ, lu mau lewatin jalannya kita area ini, lu harus bayar dulu gitu. Jadi tetap dikategorikan sebagai mereka menetapkan tol juga di jalan-jalan. Mereka-mereka ini orang-orang yang nggak punya kendaraan, tapi pada saat itu kan orang-orang pada bawa unta, pada bawa keledai gitu-gitu. Nah, yang lebih jadi ini udah kayak mirip-mirip kayak ini ya. Kayak kalau kita masuk jalan tol, beda kendaraan, beda harga kan. Truk misalkan 12.000, mobil 8.000 gitu. Nah ini sama pada saat itu konteksnya seperti itu juga. Jadi bahkan ini lebih detail, lebih gokil lagi. Si para mokes ini bahkan menghitung teks yang dikenakan berdasarkan jumlah kaki yang dimiliki keledai. Ini gila sih ya. Nah nextnya, terus mereka akan coba tanya berapa banyak paket dan surat yang dibawa sama orang-orang Israel pada saat itu, gitu. Jadi sangat amat literal kalau kita bisa katakan Moke ini mencoba untuk mengenakan pajak atas semua hal, segala hal dia pajakin gitu. Mau surat, mau barang, semuanya gitu. Nah, yang lebih mungkin teman-teman belum merasa itu kan masih biasa aja ya. Kok kesannya berat banget? Tunggu dulu, belum. Karena kenapa berat banget? Karena mokes ini teman-teman bukan hanya sekedar menetapkan bea dan pajak sesuai dengan standarnya, tapi mereka diberikan hak
oleh pemerintahan Romawi untuk mereka punya kapasitas melakukan suatu tindakan korupsi. Jadi contoh seperti ini. Harusnya pajaknya segini. Tapi mereka tetepin di atas. Pajaknya misalkan 100.000 nih. Dan mereka kenain 200.000, 300.000. Pemerintahan Romawi oke-oke aja with that. Dengan itu. Makanya Mokes untung besar. Makanya Mokes itu, mereka ketika merintis karirnya dari Mokes kecil, akhirnya jadi Mokes yang besar. Mereka jadi hire orang-orang untuk melakukan pekerjaan itu. Sampai sini paham ya? Jadi Mokes itu menagih pajak lebih daripada yang dituntut oleh pemerintahan Romawi untuk keuntungan pribadi. Aku ulangin sekali lagi. Mokes memiliki kapasitas untuk melakukan suatu tindakan korupsi. Mereka menagih pajak lebih daripada yang dituntut oleh pemerintahan Romawi untuk keuntungan pribadi mereka. Dan pemerintahan Romawi mengizinkan hal itu. Oke? Sampai sini kita paham ya, sama-sama ya, tentang Mokes ini. Oke, kita udah sama-sama paham. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Oke, sebelum kita sama-sama menyelami lebih dalam, kita masih belum dalam. Kita akan menyelami lebih dalam tentang profesi ini. Tapi kita sama-sama coba untuk berinteraksi dengan apa yang tadi kita udah sama-sama dengar. Yang namanya bayar pajak itu udah berat ya, pastinya. Ya kan? Apalagi di akhir tahun ini kita sudah mendengar kabar ya, kalau PPN 12% itu tetap akan berlaku. Dan untuk barang-barang mewah, iya mewah, tapi mobil kena, ya kan? Kalau kita ntar mau beli mobil kena juga itu kan pajak dan sebagainya. Kita udah ngeluh-ngeluh gitu beritanya PPN 12% apa dan sebagainya. Nah, lebih gilanya lagi, mungkin teman-teman di sini yang sudah memulai bisnis paham betul gitu. Sangat berat untuk membayar besarnya pajak bagi usaha, ya kan? Terus yang impor dan ekspor, ya kan? Belum kena bea cukai dan sebagainya. Kita sama-sama kurang lebih paham lah soal dilema yang ada ketika kita memperhatikan keadaan kita di sekitar. Para pebisnis lah, para ya pajak PPN inilah dan sebagainya gitu-gitu. Ya. Ditambah lagi yang lebih matangnya lagi, yang bikin kita tambah kayak ngerasa berat, ngerasa kayak jengkel banget. Kita sudah sangat melihat ya, kalau ini saya tidak sedang menggiring opini ya, cuman realitanya seperti itu. Kita sama-sama mungkin tidak sedikit di antara kita yang berpikir kalau pemerintahan negara kita udah penuh dengan korupsi. Ya, para koruptor dibiarkan cuman berapa tahun aja penjara dan sebagainya. Gak setimpal dengan perbuatan mereka yang udah buat rugi negara besar, yang udah mungkin bisa dikatakan kayak duit itu bisa dipakai untuk kelaparan orang-orang di Indonesia, tapi dipakai untuk keuntungan pribadi mereka dan sebagainya. Jadi kita juga makin berat bayar pajak karena kita pikir kok negara kita begini ya. Nah, teman-teman, apa yang kita alami itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Dan bahkan aku bisa katakan lebih buruk daripada apa yang kita alami. Di sini kita udah mulai berinteraksi ya. Kita mulai menyelami. Coba bayangkan kita pada saat itu adalah bangsa Israel. Mereka bahkan bisa lebih buruk. Kenapa? Karena pada saat itu mereka masih di bawah penjajahan pemerintahan Romawi. Kita udah adalah Indonesia, negara merdeka, negara demokrasi. Kita nonton Malaka Project, apa-apa dan sebagainya, Najwa Shihab, apa dan sebagainya. Kita udah penuh dengan demokrasi. Ya, sekalipun tetap begini kan negaranya. Cuman udah nggak ada tuh kayak dulu, zaman dulu kan kayak penjajahan yang langsung kayak lu ngelawan langsung gantung, langsung mati. Nah pada saat itu kita ngelawan pemerintahan Romawi, ya kita mati resikonya. Kita akan langsung caw dari kehidupan ini gitu pada saat itu. Ya, jadi semua, dan kita lebih jengkel lagi teman-teman. Semua duit pajak tersebut ya dipakai untuk kebutuhan pemerintahan Romawi, kebutuhan perang mereka, kebutuhan perangnya penjajah. Coba bayangkan gitu. Dan dapat dipastikan pemerintahan yang sekuler seperti itu akan menggunakan uangnya untuk pemuasan nafsu orang-orang Romawi. Jadi bisa aja nih, sorry itu aku akan coba eksplisit di sini. Orang-orang Israel pada bayar pajak nih, gitu, dikorupsiin. Terus untuk pemerintah yang korupsi, pemerintah yang penuh boroknya, dan bahkan sampai mengorbankan bangsanya sendiri. Jadi melihat
Coba bayangin kita adalah orang-orang Israel pada saat itu. Kita udah dituntut bayar gitu ya. Tapi kita pun di antara kita banyak yang dibunuh dan even wanita-wanita di Israel juga banyak yang dipakai oleh pemerintah orang-orang dalam pemerintahan Romawi. Betapa jengkelnya kita untuk menjadi orang Israel pada saat itu. Oke, jadi kalau sejengkel-jengkel kalau kita mikir kayak aduh gue di Indonesia gini banget ya. Orang Israel lebih gitu banget. Ya, udah paham gitu sama sini ya. Nah, jadi to the point, jelas-jelas for corruption gitu. Nah, kita akan sama-sama lihat gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah, oke, kita udah sama-sama tahu nih, Mokes ini berarti kebanyakan di antara Mokes itu, kita sama-sama tahu kayak seperti Matius gitu dan sebagainya, dan rekan-rekannya, mereka itu orang-orang Israel gitu, bukan orang Romawi. Tapi kok mereka mau ya untuk jadi Mokes? Bukankah Mokes itu dibenci sama orang-orang Israel, tapi kenapa mereka tetap mau jadi Mokes? Oke, aku akan sama-sama untuk menyampaikan tentang bagaimana seseorang Israel pada saat itu menjadi Mokes. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam chapter 2. Chapter 2 kita bicara tentang Mokes dan kita. Hah? Kita? Kita mau beda, kita bukan Mokes. Tunggu dulu, kita akan sama-sama lihat apa relevansi Mokes dengan kita. Oke? Dan kita akan sama-sama lihat. Jadi orang Israel yang tertarik untuk menjadi Mokes itu harus melamar ke otoritas Romawi. Ya. Jadi seringkali ini ngelibatin tentang kayak pembuktian kayak kita lamar kerja nih. Ini kredibilitas gue nih, kita ngomong ke HRD, ya gue pernah kerja di sini, gue bisa begini, gue bisa apa, skill gue di sini, strength gue di sini, weakness gue di sini. Sama kayak pada saat itu, orang kalau mau jadi Mokes harus begitu, di depan pemerintahan Romawi, gitu ya. Dan mereka juga ketika sudah lewat tahap itu, mereka harus di training untuk bisa mengerjakan pemungutan pajak secara efisien dan efektif. Oke? Nah, jadi kita bisa kembali lagi melihat bahwa Mokes ini adalah orang-orang yang berjuang untuk berpartnership dengan pemerintahan Romawi. Oke? Sekali lagi, Mokes ini adalah orang-orang yang berjuang untuk berpartnership dengan pemerintahan Romawi demi memperoleh keuntungan. Oke? Nah, kita bisa dengan demikian ketika kita melihat pertanyaan tadi ya, kenapa orang Israel mau jadi Mokes? Sekarang kita lihat lagi, ingat lagi konteksnya. Tadi apa? Orang Israel di bawah penjajahan Romawi. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kita jadi Mokes pada saat itu, kita most likely lebih aman nggak daripada orang Israel yang bukan Mokes? Lebih aman, karena kita partnership-nya mereka. Kita sumber sarana duitnya mereka nih. Kita yang meras bangsa kita sendiri. Kita Mokes ini meras bangsa dia sendiri. Mokes ini yang ngumpulin duit dari bangsa dia sendiri, taruh ke Romawi. Oke? Jadi menjadi Mokes, ini perlu digarisbawahi, menjadi Mokes membuat kehidupan orang Israel aman secara finansial dan most likely aman dari pemerintahan Romawi. Oke? Aman secara finansial dan aman secara keberadaan juga gitu. Nah, ya ini sekali lagi, dengkikah kita sama Mokes? Pasti kita dengki. Tapi bukankah, pertanyaan satu, here's the thing, bukannya kita mirip ya sama Mokes? Mirip dari mananya, Ray? Kita sama-sama punya longing hati daripada seorang Israel yang ingin menjadi Mokes. Itu sebenarnya sama dengan kita, teman-teman. Kita harus sadari ini. Samanya dari mana? Samanya di sini. Kita cenderung menginginkan kehidupan yang aman dan nyaman. Seolah-olah itu jadi titik utama dalam kehidupan kita. Kita cenderung menginginkan kehidupan yang lebih aman. Kalau bisa yang teraman, ternyaman, ya udah yang orang lain jangan, gua dulu lah gitu. Sehingga apa? Sama kayak Mokes seringkali. Mungkin kita bukan Mokes profesinya, tapi seringkali dalam profesi kita masing-masing, kita pun juga suka mengkompromikan hal-hal di dalam kehidupan kita untuk keuntungan kita secara pribadi. Entah itu di dalam profesi pekerjaan kita, atau bahkan yang lebih kotor lagi, profesi pelayanan kita di dalam gereja.
teman-teman. Dan semuanya itu berpusat pada diri kita sendiri. Padahal kita tahu itu salah. Padahal kita tahu itu korup. Padahal kita tahu itu bisa ngerugiin sesama kita, orang lain. Namun ketika kita melihat bagaimana Mokes ini berjuang untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, kita melihat diri kita, cara diri kita untuk mencari kebutuhan hidup, itu juga fokus kita adalah kenyamanan dan keamanan. Mencari kebutuhan hidup kita sampai kita melupakan orang lain. Sampai kita benar-benar fokus sama diri kita aja. Fokus sama Ray aja. Gua, Ray, fokus sama Ray. Ray nggak mikirin Kahani, Ray nggak mikirin Kasanta dan sebagainya. Atau mungkin les, ya udahlah, gue tetap mikirin, tapi gue lebih utama dan sebagainya. Sama kayak Mokes ini, mereka mengorbankan orang-orang sesamanya, bangsanya sendiri, demi mereka lebih aman. Mirip kan? Mulai kelihatan mirip? Iya, karena inilah tendensi kita sebagai sesama orang berdosa. Teman-teman. Kesukaan kita adalah menghalalkan segala cara demi kebutuhan kita pribadi. Padahal itu dosa. Dan mungkin kita coba untuk kalau kita mencoba untuk berempati dengan diri kita sendiri, kita takut. Iya, kita takut. Ray takut kok gitu. Gue juga khawatir gitu. Yang orang yang berkhotbah di sini juga sama-sama berdosanya gitu. Tendensi sama. Kita takut gitu. Kita suka khawatir sama kehidupan kita sendiri yang nggak stable, ya kan? Seringkali kita mikirin soal duit kita gimana ya, masa depan kita gimana ntar gitu dan sebagainya. Kita mikirin secara keuangan kita gimana ke depan gitu dan sebagainya. Kita khawatir, kita takut, financially, mentally, kita lemah. Dan akhirnya apa? Kita pakai jalan pintas. Kita memutuskan untuk berdiri di jalan yang salah, di jalan yang berseberangan dengan jalan Tuhan. Dan itu kita pilih. Itu yang kita sukai. Dan mungkin ini bukan suatu langkah-langkah besar dalam kehidupan kita. Bisa aja langkah-langkah kecil yang semakin menumpuk dan akhirnya kita malah ya udah kayak apa sih firman tuh gue udah tahu lah gitu. Tapi kita tetap di jalan yang itu. Kita tetap dalam zona itu. Karena ketidakstabilan kehidupan kita pikir ke depan, maka kita mengambil jalan pintas. Seperti orang-orang ini yang berjuang gitu. Mereka bekerja untuk jadi Mokes. Dan kita berjuang untuk prosperity diri kita sendiri. Yang penting diri kita cukup, kita menjadi egois, gak apa-apa yang lain jadi korban, asal gue jangan. Kalau bisa, gue yang paling aman dan nyaman. Jangan diganggu-gugat. Orang-orang yang menjadi Mokes dan kita adalah sama-sama adalah orang-orang yang egois, teman-teman. Dan sekali lagi, sebagai closing, untuk ngerosting diri kita sendiri, kita adalah orang-orang sakit, bahkan bukan cuma sakit, tapi kita adalah orang-orang yang mati secara rohani karena dosa kita, teman. Dan ketahuilah teman-teman, sekarang solusinya gimana? Apa yang bisa menjadi penghiburan kita ketika kita sudah melihat realita ini? Teman-teman udah sempat melihat spoilernya dari ayat yang tadi kita baca. Tapi kita akan sama-sama masuk ke dalam chapter selanjutnya. Kita akan sama-sama masuk ke dalam bagaimana, how Jesus become relevan untuk kita. How Yesus relevan ke kita. Gimana caranya how? Ini chapter terakhir, jadi teman-teman yang sudah mengantuk bisa terhibur. Oke, bagaimana Yesus relevan? Kita akan sama-sama meng-highlight. Jadi di ayat yang tadi ya teman-teman ya. Yesus makan di rumah orang itu banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa lain, teman-teman. Jadi sekali lagi, apa yang menarik dari kejadian ini? Kita harus sama-sama paham gitu ya. Yesus ini bukan seorang manusia yang baik, tapi dia adalah Allah. Tapi di sini kita bisa sama-sama melihat Yesus yang adalah Allah. Ia telah mengambil rupa seorang hamba, teman-teman. Menjadi manusia sama seperti kita, supaya ia, Yesus, dapat melayani manusia berdosa
seperti Mokes dan kita juga. Jadi di sini suatu hal yang wonderful, kenapa? Ketika Yesus duduk makan bersama dengan orang-orang yang tergolong sebagai Mokes ini, Yesus sedang menunjukkan dirinya yang tanpa noda, tapi mau menerima, bahkan melayani kita yang bernoda untuk kita bisa diselamatin. Kita penuh dengan noda. Bisa nggak Tuhan menghukum orang-orang yang, apalagi orang-orang Israel ini yang jadi Mokes, pengkhianat, traitor, gitu, sebagainya gitu. Bisa aja. Dan Tuhan bisa juga menghukum kita. Kalau kita mencoba mengingat dosa-dosa yang kita lakukan, seberapa dajal dosa yang kita lakukan, kita pantas, kita layak untuk terima hukuman. Tapi dajalnya lagi, tapi parahnya kita lagi, kita masih bisa berpikir. Mungkin kita masih bisa sempat berpikir kalau kita masih ada sekian persen kebaikan dalam kehidupan kita. Enggak, itu enggak akan bisa menandingi seberapa dosa, sebegitu besar banyak hal yang kita buat dalam kehidupan kita. Dan di sini teman-teman, Yesus yang tanpa noda, dia memilih untuk tidak menghukum kita, tapi dia memilih untuk duduk makan bersama dengan kita. Dia memilih untuk melayani kita, supaya kita bisa diterima dengan baik, dipastikan, diselamatkan. Kenapa aku katakan dipastikan? Karena keselamatan itu pasti, teman-teman. Ketika dia menerima kita, ketika dia menyelamatkan kita, dia tidak akan membiarkan dombanya terhilang lagi. Teman-teman. Dan di sini, kenapa? Sekali lagi, pertanyaan tadi, balik lagi. Kenapa? Bagaimana Yesus bisa relevan? Dan mungkin di antara teman-teman sudah mengerti. Tidak perlu mempertanyakan lagi, Yesus itu relevan atau enggak. Di antara teman-teman, mungkin sedikit di antara teman-teman di sini sudah memahami sekali lagi, mengenali kenapa Yesus relevan buat kita. Kenapa? Dan sekarang aku coba artikulasikan dalam perkataan. Yesus itu relevan bagi kita. Karena kita sekarang sadar kalau kita adalah orang-orang sakit. Kalau kita adalah orang-orang berdosa. Dialah tabib kita. Seperti itu di ayat yang tadi kita baca sama-sama, teman-teman. Yesus bilang apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang sakit kanker, nggak mungkin dia datang ke bengkel. Orang sakit kanker disembuhkan, dirawat sama dokter. Sekarang, apa yang membuat Yesus itu terlihat relevan buat kita? Ketika kita sadar kalau kita sakit kanker dan kita butuh dokter. Dan dokternya siapa? Yesus. Dan dia bukan hanya dokter yang merawat, tapi dia dokter, dialah Allah yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita, memulihkan kita daripada kanker sejati dalam kehidupan kita, which is apa? Dosa. Keberdosaan diri kita. Dan teman-teman, sekali lagi, jadi bagaimana Yesus relevan? Yesus adalah relevan bagi kita ketika kita menyadari kesakitan dan keberdosaan diri kita. Ketika kita menyadari kalau kita benar-benar butuh diselamatin. Teman-teman, sadarilah kalau kita nggak mungkin bisa mencari kepuasan sejati selain daripada Kristus Yesus. Karena dialah sang pemberi kehidupan kita. Dialah yang bisa membuat kita hidup dan merasakan hidup. Tanpa Yesus, di luar Yesus, orang kanker gitu ya, tanpa pemulihan, mungkin terlihat hidup, terlihat asik, terlihat beraktivitas. Tapi perlahan demi perlahan, kanker itu akan membunuh dia. Sekarang pertanyaannya, apakah kita masih nyaman dengan keberadaan kita yang kanker ini? Apa kita masih nyaman dengan dosa-dosa kita, dosa-dosa favorit kita, yang perlahan akan membunuh kita? Seorang reformer, seorang Puritan pernah berkata demikian. Kalau nggak salah namanya John Owen, dia sempat mengatakan, a be killing sin or it will kill you. Apa kita mau? Jadi pertanyaannya adalah, pilihannya cuma dua, berproses melawan dosa, atau dosa itu yang justru akan menghanyutkan kita. Dan cara kita berproses untuk melawan dosa gimana? Melalui Kristus Yesus. Melalui tabib kita. Melalui Tuhan kita ini. Dia yang merawat kita, dan dia yang pasti, sekali lagi pasti akan menyembuhkan kita.
Kita yang mungkin sekarang penuh dengan pikiran gitu ya, kayak oh ya paling ini gue ikut real, gue di hypein lagi, gue diangkat lagi kerohanian gue, ntar juga lemes lagi, ntar juga capek lagi, ya udah buat apa gitu dan sebagainya. Teman-teman, memang kedepannya setelah kita keluar dari real ini mungkin, setelah kita keluar dari ibadah, kita pasti tetap akan tidak sempurna. Tapi justru di tengah orang-orang, di tengah di antara kita ini, orang-orang yang nggak sempurna, tapi tetap mau berproses. Itulah sarana, cara Tuhan bekerja untuk mempertahankan kita. Makanya that's why ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengarahkan kita kepada komunitas, teman-teman. Tuhan mengarahkan kita kepada komunitas yang bisa menopang kita di tengah ketidaksempurnaan kita. Supaya kita nggak hanyut dengan pemikiran kita sendiri. Supaya kita nggak hanyut dengan akhirnya malah berpikir ujung-ujungnya ya udah, gue emang nggak bisa tertolong. Enggak. Memang nggak akan ada ideal, teman-teman, di dunia ini. Tapi tetap di tengah ketidakidealan dunia ini, kita hidup. Ketidaksempurnaan kita. Kalau kita masih sadar dengan keberdosaan kita, kesakitan kita, Yesus cukup buat kita. Dia relevan buat kita, teman-teman. Maka pertanyaannya, apakah kita sadar kalau kita adalah orang-orang sakit yang membutuhkan. Sorry teman-teman, kelempar sama wifi. Oke. Tadi kita sama-sama lihat sedikit teks tentang si orang Farisi ini. Kita nggak akan gali lagi, tapi sedikit aja. Sedikit aja, kita sama-sama tahu. Orang-orang Farisi ini mempertanyakan kan, maksudnya ngapain lu duduk sama orang berdosa? Dan Yesus bilang apa? Bukan orang benar yang butuh tabib. Bukan orang sehat, tapi orang sakit. Nah, orang-orang Farisi ini nggak sadar kalau diri mereka juga orang sakit. Kalau diri mereka butuh diselamatkan, butuh disembuhkan. Karena diri mereka merasa diri mereka ini baik-baik saja. Apakah kita adalah orang-orang Farisi modern? Ataukah kita benar-benar sadar kalau kita orang berdosa? Untuk mengatakan kalau kita orang berdosa, itu sangat amat mudah. Tapi, kalau ditanya, emang dosa lo apa, Rey? Apa ya? Kita mikir-mikir dulu, mana yang mau diceritain, yang mungkin nggak akan dijudge sama orang lain mungkin. Tapi kita tetap expose dosa kita. Iya atau iya? kita suka open tentang dosa kita juga pilih-pilih gak sih? Jadi poinnya apa? Kita harus sama-sama sadar seberapa gelapnya diri kita, teman-teman. Hanya ketika kita menyadari betapa gelapnya diri kita, maka terang Kristus Yesus itu dapat benar-benar relevan untuk kita. Sekali lagi, hanya ketika kita menyadari betapa gelapnya diri kita, maka terang Kristus Yesus itu dapat benar-benar relevan untuk kehidupan kita. Jadi pertanyaannya di tahun 2025 ini, teman-teman, apakah Yesus relevan dan masih relevan untuk kita? Mungkin itu aja yang bisa aku coba sampaikan malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita menutup, teman-teman boleh silakan mencatat ini di notes teman-teman untuk kita bawa ke dalam breakout room nanti pertanyaan refleksi ini. Yang pertama, aku ingin men-challenge untuk nanti di breakout room teman-teman coba bercerita ya tentang bagaimana pandangan teman-teman terhadap Yesus di saat sebelum teman-teman mengenal Yesus yang sebenarnya. Jadi maksudnya gini, gimana sih cara pandang ya teman-teman tentang Tuhan Yesus sebelum teman-teman belajar akhirnya, sebelum teman-teman akhirnya kenal Dia sesungguhnya lewat firman gitu. Nah itu mungkin yang kita coba untuk pikirkan. Tujuannya apa? Tujuannya, atau mungkin di antara teman-teman di sini baru tersadarkan, ternyata Yesus yang gue sembah seperti ini ya, nggak seperti yang relevan yang di luar-luar sana mungkin dan sebagainya gitu-gitu. Teman-teman mungkin bisa cerita gitu, kayak iya pandangan gue keliru ya tentang Yesus yang demikian gitu.
dan sebagainya. Jadi kayak apa aja lah pandangan teman-teman tentang Yesus yang mungkin teman-teman pikir ini salah nih. Dan teman-teman mungkin baru ketemu jawabannya. Oke? Dan yang kedua, aku mau men-challenge teman-teman. Karena ini momennya pas banget di 2025. Oke? Aku ingin men-challenge teman-teman untuk kita nanti di breakout room, kita adain sesi di mana kita coba tulis 2 resolusi di tahun 2025, tapi resolusinya ini aku akan coba bantu arahkan. Yang pertama, resolusi yang pertama itu terkait hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita mau coba lakukan. Dan yang kedua, hubungan kita dengan orang-orangnya Tuhan. Oke. Bagaimana teman-teman Markus ini, kitab Markus ini, itu temanya topiknya tentang perhambaan Yesus, teman-teman. Dan sekarang aku pengen men-challenge kita semua. Di tahun 2025 ini kita bikin resolusi kedua, bagaimana kita bisa melayani sesama kita. Terutama orang-orang di dalam gereja Tuhan. Terutama orang-orang sesama kita, saudara kita nih. Kita tubuh Kristus nih, kita sesama anak-anak Kristus. Orang-orangnya Kristus, murid-murid Kristus. Oke? Jadi itu aja, 2 resolusi, satu buat hubungan pribadi ke Tuhan sama ke sesama gitu. Dan fokusnya adalah bagaimana kita melayani mereka. Oke? Itu aja dari aku, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami kembali dipanggil oleh Injil keselamatan, oleh apapun firman-Mu ini Tuhan, itu betul-betul kiranya bisa berbekas, itu bisa membawa kami untuk menghidupi kehidupan yang penuh dengan hikmat, untuk menghidupi kehidupan yang betul-betul bisa mengandalkan Engkau, yang betul-betul bisa berserah kepada Engkau Tuhan, sehingga kami terus menyadari Tuhan bahwa Engkau relevan bagi kami, dan kami mau menjadi relevan seperti Engkau. Kami mau juga untuk menolong sesama kami, orang-orang berdosa di luar sana, untuk kami mau dekat kepada mereka, untuk bisa membawa mereka mengenal siapa Engkau Tuhan. Bukan untuk ikut-ikutan bersama dengan mereka di tengah dosa, tapi untuk kami membantu mereka mengenal Injil, yaitu mengenal Engkau. In Jesus' name we pray. Amin.